Halo kaum rebahanders di rumah, apa kabar? Jumpa lagi sama kita. Yuk bangun, jangan rebahan terus. Coba deh kalian ingat-ingat, tanpa kita sadari, uang, dana, hutang, investasi, saham, dan pasar adalah suatu hal yang melekat dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kan kalian dalam sehari-hari tidak berhubungan ataupun tidak menyinggung tentang uang? Nah, uang dan hal yang berkaitan dengan uang, semuanya akan terangkum jelas pada penjelasan kali ini di materi pasar modal. Berikut ini nama-nama anggota kelompok kami yang beranggotakan 25 orang. Sejarah pasar modal. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu bagaimana sejarahnya pasar modal? Kalau belum, yuk simak penjelasan berikut. Pasar modal sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, ditandai dengan berdirinya Bursa Efek Vereniging voor de Effecten di Batavia pada tahun 1912. Namun, bursa efek tersebut hanya diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah saja. Pada tahun 1950, pemerintah sudah menerbitkan obligasi Republik Indonesia. Pada masa Orde Lama, terjadi inflasi yang sangat tinggi dan perekonomian yang tidak menentu. Akhirnya pada tahun 1958 kegiatan ini diberhentikan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menabung deposito, tabanas, dan taskah. Hal ini dinilai berhasil sehingga pemerintah membentuk Bapepam, Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa melalui Kepres nomor 52 tahun 1976. Tanggal 22 Mei 1965, pemerintah meluncurkan Jakarta Automated Trading System (JATS), yaitu sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan. Hingga saat ini, terdapat beberapa pencapaiannya, di antara lain adalah yang pertama, penerapan sistem perdagangan tanpa warkat, triple trading. Yang kedua, percepatan sistem penyelesaian dari 4 hari menjadi lebih singkat, yaitu 3 hari saja. Yang ketiga, sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Dan yang terakhir, pengembangan instrumen derivatif. Wah, banyak sekali ya sejarahnya. Pengertian pasar modal. Menurut keputusan Kementerian Keuangan, pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi. Di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Menurut Miswanto, pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan sekuritas surat berharga seperti obligasi, saham preferen, dan lain-lain menggunakan jasa perantara komisioner, underwriter, dan lembaga lain. Hukum pasar modal. Yang pertama, diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM. Yang kedua, diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UU-PMD. Hukum pasar modal merupakan hukum yang mengatur hubungan antara investor yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sedangkan hukum penanaman modal itu sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sumber penghimpun dana. Perusahaan bisa masuk ke pasar modal untuk menggalang dana tanpa ada batasan besarnya dana. Kedua, sebagai sarana investasi. Pasar modal merupakan alternatif instrumen penempatan dana bagi investor. Ketiga, pemerataan pendapatan. Bukan hanya pemilik, masyarakat juga dapat menikmati keuntungan dari perusahaan yang ada di pasar modal loh, yaitu melalui dividen. Dan yang terakhir, sebagai pendorong investasi. Banyak loh investor nasional maupun asing yang menginvestasikan dananya ke Indonesia melalui pembelian surat berharga di pasar modal.
Materi selanjutnya mengenai 3 manfaat pasar modal. Yang pertama ialah manfaat bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Yang kedua, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Yang ketiga, tidak ada beban finansial yang tepat. Yang keempat, jangka waktu penggunaan tidak terbatas. Dan yang kelima, profesionalisme manajemen meningkat. Manfaat bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi yang memiliki saham. Yang ketiga, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Dan yang keempat, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Yang kedua, semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang. Dan yang ketiga, likuiditas efek menjadi tinggi. Materi selanjutnya mengenai peran pasar modal. Apa saja sih peran dari pasar modal? Pertama, sebagai lembaga perantara. Yang kedua, memungkinkan para investor berpartisipasi dalam kegiatan bisnis. Ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis mendapatkan dana dari pihak lain. Yang keempat, memungkinkan aktivitas bisnis berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar modal. Ada 4 jenis pasar modal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Selanjutnya, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Selanjutnya, pasar ketiga atau third market atau OTC adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh market. Selanjutnya, pasar keempat atau fourth market adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Materi selanjutnya mengenai lembaga terkait pasar modal. Yang pertama, Badan Pembina Pasar Modal, tugasnya memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Keanggotaan Badan Pembina Pasar Modal. Ketuanya yaitu Menteri Keuangan, Wakil Ketua, Menteri Sekretaris Negara, Ketua BKPM, Menteri Perdagangan dan Industri, Gubernur Bank Indonesia, dan Sekretaris Dirjen Lembaga Keuangan. Yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal. Tugasnya mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar. Yang ketiga, Lembaga Penunjang Pasar Modal. Ada lembaga penunjang pasar perdana, ada lembaga penunjang pasar sekunder, dan lembaga penunjang penerbitan obligasi. Yang pertama, lembaga penunjang pasar perdana. Terbentuk oleh penjamin misi, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai. Yang kedua, lembaga penunjang pasar sekunder. Ada pedagang efek, perantara perdagangan efek atau broker, perusahaan efek, dan biro administrasi efek. Yang ketiga, lembaga penunjang penerbitan obligasi yang terdiri dari wali amanat atau trust dan penanggung atau guaranator. Karakteristik pasar modal. 1. Dari sudut pandang pemakai dana.
Ada banyak loh kegiatan di pasar modal, salah satunya yaitu menyediakan dana bagi para pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga bisa menjembatani antara pihak investor dan pemakai dana. Yang kedua, dari sudut pandang jenis instrumen ditawarkan. Di dalam pasar modal menawarkan apakah instrumen hutang jangka menengah, apakah instrumen hutang jangka panjang, atau instrumen modal perusahaan. Yang ketiga, sudut pandang jatuh tempo instrumen. Transaksi surat berharga dengan jangka pendek maka dilakukan di pasar uang. Sedangkan transaksi dana-dana dengan jangka waktu menengah atau panjang dilakukan di pasar modal. Yang keempat, sudut pandang tingkat sentralisasi transaksi mekanisme penawaran. Untuk sudut pandang sentralisasi, fakta yang tidak bisa dihindari adalah geografis negara yang sangat luas, sehingga dengan adanya pasar modal lokal diperlukan untuk kepentingan pemilik dana dan pemakai dana. Sedangkan dalam transaksinya, maka dalam suatu pasar modal, transaksi yang dilakukan oleh pemodal dan pemakai dana dilakukan di dalam suatu pasar yang bersifat terbuka. Di dalam mekanisme pasar modal, dikenal adanya penawaran pada pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder bursa atau secondary market. Hal tersebut sehingga menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana. Instrumen pada pasar modal. Duh, apa ya saham dan obligasi itu? Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. A. Jenis saham menurut cara pengalihannya. Yang pertama, saham atas unjuk di atas sertifikat tidak dituliskan nama pemiliknya. Yang kedua, saham atas unjuk di atas sertifikat tidak dituliskan nama pemiliknya. B. Jenis saham menurut manfaatnya. Yang pertama, saham biasa. Dan yang kedua, saham preference. Dua, obligasi. A. Jenis obligasi berdasarkan cara pengalihannya. Berdasarkan dari cara pengalihan, obligasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. B. Jenis obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan. Jenis obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga. Dan yang terakhir, obligasi perpetua. Materi selanjutnya mengenai option, warrant, and public issue. Option adalah efek yang bukan diterbitkan emiten, sedangkan warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan public issue adalah menjual sekuritas obligasi atau saham kepada masyarakat umum. Ada 5 cara perusahaan untuk menawarkan sekuritas ke masyarakat umum. Yang pertama, traditional underwriting. Yang kedua, best effort offering. Yang ketiga, self-registration. Yang keempat, privilege subscription. Dan yang kelima, right. Materi selanjutnya mengenai efek terdaftar di pasar modal. Menurut Registered Securities atau efek terdaftar di pasar modal Indonesia yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Ada yang namanya saham, waran, hak memesan efek terlebih dahulu, obligasi korporasi, obligasi pemerintah, medium term notes, promissory notes, negotiable certificate of deposit, commercial papers, sertifikat Bank Indonesia, surat perbendaharaan negara, suku,
investment fund instrument, depository receipt, American warrant, reksadana, dan yang terakhir, surat berharga syariah negara. Materi terakhir dalam pembahasan kali ini mengenai contoh pasar modal. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Jadi, BI merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Contoh pasar modal yang ada di dunia adalah sebagai berikut. Ada Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange, dan masih banyak lagi. Okay everyone, thank you for watching.